Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Desmiati dengan NIM 2017-53076. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai internet marketing untuk memenuhi tugas dari e-bisnis. Pengertian dari marketing sendiri yaitu sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Menurut Caroline Forsyth dari HubSpot, marketing atau pemasaran adalah proses untuk membuat masyarakat tertarik pada produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Untuk melakukan proses ini, perlu dilakukan riset pasar, analisis, dan pencarian pelanggan yang ideal. Terdapat dua tipe marketing, yaitu online marketing dan offline marketing. Online marketing sendiri merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Konsep online marketing sendiri yaitu informasi kemudian tambah dengan interaktivitas yang menjadikan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 68% di Amerika Serikat, Eropa 91% dan Asia 90%. Menariknya, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha skala kecil dan menengah. Konsep marketing berkaitan dengan filosofi yang digunakan bisnis untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang menguntungkan pelanggan dan perusahaan. Filosofi yang sama tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi setiap bisnis. Karenanya, bisnis yang berbeda menggunakan konsep pemasaran yang berbeda, atau juga disebut filosofi manajemen pemasaran. Terdapat 5 konsep marketing, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran masyarakat. Yang kedua yaitu offline marketing adalah promosi atau iklan yang dirilis di medium lain selain internet. Biasanya menggunakan atau melalui radio, televisi, billboard, telemarketing, dan bahkan word of mouth atau dari mulut ke mulut. Sebelum adanya internet, metode ini adalah satu-satunya bentuk marketing yang ada. Marketing online adalah suatu usaha atau mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tipe pemasaran digital mencakup banyak teknik dan praktik yang terkandung dalam kategori pemasaran internet. Dengan adanya ketergantungan pemasaran tanpa internet, membuat bidang pemasaran digital menggabungkan elemen utama lainnya seperti ponsel, SMS, atau pesan teks dikirim melalui ponsel, menampilkan iklan spanduk, dan digital luar. Perbandingan keuntungan usaha online dan offline sendiri yaitu dengan menjalankan bisnis online membutuhkan modal yang lebih atau jauh lebih murah dibandingkan bisnis offline. Oke, kita lanjut ke studi kasus pengalaman. Kita bandingkan usaha online dan offline. Kriterianya sewa toko atau sewa website dan hosting. Usaha offline yaitu diperkirakan 20-30 juta per tahun, rata-rata 2,5 juta per bulan. Usaha offline 150-300 ribu per tahun, rata-rata 25.000 per bulan. Kriteria biaya listrik dan servis atau biaya internet. Usaha offline 100-500 ribu per bulan. Usaha online 200-400 ribu per bulan plus komputer. Kriteria gaji karyawan atau gaji supporting usaha offline 500-700 ribu per orang itu per bulan. Dan kalau usaha offline itu bisa 0 rupiah karena bisa dilakukan oleh sendiri jika itu pemula. Kemudian kriteria model barang yaitu usaha offline 4 juta per bulan relatif,
Usaha offline 0 sampai 200 ribu itu juga relatif. Kemudian biaya promosi 200 sampai 300 ribu per bulan, relatif tergantung kebutuhan. Kemudian usaha offline yaitu 300 sampai 500 ribu per bulan, juga relatif. Total biaya rata-rata maksimal per bulan usaha offline yaitu 8 juta per bulan. Untuk usaha offline yaitu 1.125.000 per bulan. Total biaya rata-rata minimal per bulan untuk usaha offline yaitu 6.467 per bulan dan 525.000 per bulan untuk usaha online. Laba bersih dari usaha offline yaitu 1 sampai 2 juta per bulan dengan modal 6 juta per bulan. Laba bersih dari usaha online yaitu 1 sampai 2 juta per bulan dengan modal 500 ribuan per bulan. Catatan, ini adalah penghasilan online sewaktu memulai. Toko online versus toko offline. Toko online yaitu terjun langsung ke pusat keramaian atau tempat di mana banyak orang yang mengakses. Contohnya mesin pencari Google dan media sosial Twitter dan Facebook. Untuk toko offline yaitu mendekati pusat keramaian di mana orang banyak lalu lalang dan strategis mudah dijangkau. Contohnya kios di pinggir jalan raya atau di pusat perbelanjaan. Untuk jangkauan pasarnya, untuk online penjual dapat merangkul pembeli dari manapun lokasinya dan dimanapun calon pembeli berada, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Internet merupakan media yang tak terbatas. Untuk offline yaitu pengunjung yang datang ke toko offline kemungkinan berasal dari wilayah atau lokasi yang berdekatan dengan toko offline tersebut. Untuk pemasaran online dilakukan hampir tanpa biaya karena media yang digunakan adalah media online. Penjual dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau yang lainnya. Selain itu, Google AdWords atau berbayar juga bisa jadi salah satu cara pemasaran. Untuk offline yaitu terutama untuk biaya percetakan, misalnya spanduk, baliho, brosur, hingga kartu nama si penjual. Selain itu, iklan baris di koran juga kerap jadi sarana promosi sebuah toko offline. Untuk kategori cari barangnya, online yaitu pembeli cukup mengetik kata kunci dari produk yang dicari di halaman mesin pencarian di Google atau pada kolom search di sebuah toko online atau marketplace. Untuk offline-nya yaitu pengunjung toko harus datang ke tokonya dan memilih produk-produk yang berada di rak. Cara belinya untuk online yaitu pembeli cukup menekan tombol beli atau memesan produk yang sudah dilihat di situs toko online. Untuk offline-nya yaitu pengunjung toko offline memilih produk hanya tersedia di toko itu, lalu ia membawa produk pilihannya ke kasir untuk dibayar. Untuk modal awalnya, untuk online, biaya awal yang harus dikeluarkan yaitu biaya koneksi internet atau modem, biaya pembuatan website toko online, biaya SEO jika mau. Untuk offline yaitu biaya awal yang harus dikeluarkan, biaya sewa toko selama 6 bulan atau setahun, biaya operasional toko, listrik, keamanan, kebersihan, biaya sewa gudang. Untuk jenis produknya sendiri yaitu online, jenis produk yang dijual di toko online tidak terbatas. Untuk offline itu terbatas. Kemudian jumlah produk untuk online, penjual tidak harus memiliki stok barang karena bisa memilih untuk menjadi dropshipper. Untuk offline, penjual sebaiknya menyimpan stok produknya dalam jumlah yang sudah diukur dengan melihat pola pembelian dari konsumen. Untuk jumlah toko
online bisa membuka toko dengan jumlah yang banyak, kayak marketplace atau situs jual beli online. Kemudian untuk offline yaitu membuka cabang di wilayah yang berbeda untuk menjangkau konsumennya. Untuk tenaga dan waktu, online tenaga yang dibutuhkan yaitu 1 orang. Waktu yang dibutuhkan setiap hari secara full time maupun part time, bisa sambil bekerja atau mengurus anak. Untuk online yaitu tenaga yang dibutuhkan lebih dari 1 orang karena ada kasir, SPG, manajer toko dan lain-lain. Waktu yang dibutuhkan sebaiknya full time dengan komitmen besar. Apakah toko online selalu berlawanan dengan toko offline? Hasil riset Nielsen online, 80% pembeli membeli di toko setelah mengunjungi toko online. 58% diantaranya membeli di toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi. Hasil riset di atas menunjukkan bahwa online bisa meningkatkan penjualan offline. Mereka yang membeli barang di sebuah toko melakukan riset terlebih dahulu. Riset paling sering dilakukan di dunia maya ketimbang di toko tempat mereka membeli produk. Perbandingannya 52% meriset terlebih dahulu di online dibandingkan 25% yang meriset di toko. Yang 52% itu datang ke toko sudah dengan bekal informasi yang memadai sehingga tahu apa yang akan mereka beli. Kelengkapan informasi produk menjadi syarat mutlak di sebuah toko online. Jika tidak, calon konsumen akan lari ke toko online lain yang menyediakan informasi lebih lengkap, dan calon konsumen itu akan membeli langsung di toko online tersebut atau langsung ke toko offline-nya. Membuat toko online. Berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk membuat toko online? Yaitu hanya 15 menit. Yaitu 1. Mendaftar sebagai member hanya 5 menit, membuat toko 5 menit, menggunakan produk 5 menit. Media e-marketing adalah menerapkan internet dan teknologi digital lainnya yaitu web, email, nirkabel, e-TV, database untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui proses pembelian multi-channel dan siklus pelanggan dengan meningkatkan pengetahuan pelanggan, menarik pelayanan dan kepuasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.